Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah hanya selembar kertas dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh, guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah diisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah ataupun merubah dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek-aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan ke anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang menghormati orang lain, selamat dan bahagia. Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep pengetahuannya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya.
Dalam pemberian kebebasan, kemerdekaan belajar tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum mengawali proses pembelajaran maupun mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun antara sekolah, lingkungan sekitar, dan orang tua adalah tiga aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.